SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dan keluarga yang di rumah selalu diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan yang barokah, serta umur yang panjang yang barokah, dan rezeki yang berlimpah, manfaat dan berkah. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8, tidak berasa kita sudah mulai kembali di awal tahun ini dengan pembelajaran di sekolah. Atas dasar itu, Bapak mohon kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah harus tetap semangat, tidak boleh bosan-bosannya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah meskipun hanya melalui jarak jauh atau melalui online. Nah, agar lebih hemat waktunya, ya, langsung saja dalam pembelajaran hari ini amal soleh dibuka materinya, dilihat bab 7, ya, yaitu rendah hati, sederhana dan hemat itu dapat menjadikan kemuliaan bagi seseorang yang mempunyai 3 sifat tersebut. Ini mulia di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa itu yang disebut rendah hati, ya kan? Apa ayo yang disebut dengan rendah hati? Ya. Rendah hati itu dijelaskan diantaranya di surat Al-Furqan, ya kan? Di surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil lazina yamsuna 'alal ar hunan wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Di sini Allah menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah itu yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, dan selalu tawadhu. Dan jika ada orang-orang kafir yang menghina mereka, yang menyapa mereka, mereka tetap mengucapkan dengan kalimat salam. Itu adalah orang iman yang sejati, itu seperti itu. Orang iman yang rendah hati itu ya seperti itu. Meskipun dihina, dia tetap mendoakan baik, tidak membalasnya. Ya, kita kan hamba-hambanya Allah, harus berjalan dengan rendah hati hidup di dunia ini. Berarti di sini menyimpan makna arti kebalikan, yaitu barang siapa yang berjalan dengan sombong, ya, yang berjalan dengan sombong di antara orang-orang iman atau orang-orang atau hamba-hambanya Allah yang lainnya, berarti dia hamba yang tidak taat terhadap perintah Allah. Nah, kalau hamba itu nggak taat, larinya kemana? Ya otomatis akan mendapatkan murkanya Allah. Itu rendah hati. Berbeda dengan rendah diri, itu suatu hal yang berbeda antara rendah diri dan rendah hati. Kebaikannya ya rendah hati, kalau rendah diri itu tidak baik. Dan di sini di bab ini kita diajarkan untuk hemat. Hemat yaitu kalian nggak boros di rumah, kuotanya ya dipelihara, jangan sampai untuk pembelajaran hanya cuma sebentar, mungkin Bapak hanya 10 menit, tapi kalian alasannya minjem handphonenya lama, menghabiskan kuota yang banyak. Nah, itu berarti mubazir dan tidak hemat. Digunakan untuk lihat YouTube, untuk Instagram, untuk WhatsApp dan lain sebagainya yang digunakan untuk mubazir. Bahkan dapat mengakibatkan lupa kepada Allah, mengakibatkan malas, waktunya sholat masih HP aja untuk game online dan segala macam. Itu namanya sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan tidak hemat, ya. Dan otomatis hidupnya nggak akan menjadikan dia mulia. Contohnya ada di ruang lingkup keluarga, dia akan dimarahin orang tua. Kok kamu megang handphone dari tadi nggak berhenti-berhenti, pusing orang tuanya. Kedua, ngabisin uang, kasihan orang tuanya, ya kan? Atas dasar itu amal soleh lah anak-anakku sekalian, ya. Perilaku hemat di bab ini harus kalian praktekkan di sekolah dengan menggunakan salah satunya kuota dengan semanfaat mungkin. Kalau emang nggak perlu ya nggak usah lah. HP itu kalau banyak sesuatu yang mudorot, yang nggak baik. Kalau kita terus di handphone, di layar handphone itu kita bisa terpengaruh, ya kan? Bisa terpengaruh oleh setan untuk melihat hal-hal yang lainnya selain hal-hal yang positif. Jadi amal soleh harus hemat. Di sini juga dijelaskan hidup
hana, tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu, ya kan? Tidak usah gengsi. Contohnya ada temennya yang beli handphone bagus, kalian ikut-ikut nuntut orang tuanya, minta secara paksa, kalau enggak kalian nangis, marah dan sebagainya. Nah, itu tidak baik. Jadi amal soleh, ya anakku sekalian, 3 ini harus dipraktekkan di rumah agar kalian hidup mulia di dunia dan di akhirat. Ya, dampak positifnya apa? Kalau bisa rendah hati, sederhana dan hemat, disukai banyak orang, temennya banyak, pahalanya banyak, mulia di sisi manusia dan di sisi Allah, ya kan? Kebalikannya, yang nggak bisa rendah hati, nggak bisa hemat, nggak bisa sederhana, ya kan? Berarti dia tidak disukai orang, orang malas dengan dia akan dijauhi, ya kan, bahkan dibenci. Itu mungkin penjabaran bab 7 ini, ya, amal solehnya. Nah, terus kalian catat hal-hal yang penting karena nanti itu akan dibahas lagi, ya, melalui ulangan-ulangan semester berikutnya, semester akhir berarti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tetap semangat. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.